Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materi kami dengan judul organ generatif tumbuhan. Baiklah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Risa Hendrina Fiarni, dengan NIM 2301086 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada Sherly Arifah Sabdian dengan NIM 2301093 sebagai pemateri kedua. Yang terakhir ada Salsa Bunga Cita Lestari dengan NIM 2301089 sebagai pemateri ketiga. Seperti yang kita tahu, struktur umum pada tumbuhan itu biasanya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji, yang biasanya memiliki fungsi dari setiap masing-masing bagiannya. Nah, pada proses perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua jenis organ yang membantu dalam proses perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri, yaitu ada organ vegetatif dan organ generatif. Apa sih perbedaan dari organ vegetatif dan organ generatif tersebut? Pada organ vegetatif tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau biasa yang kita sebut dengan proses pembuahan atau yang biasa disebut dengan proses fertilisasi. Nah, pada organ vegetatif ini juga perkembangbiakannya bisa dibantu oleh manusia. Seperti yang kita tahu, organ vegetatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu organ vegetatif alami dan organ vegetatif buatan, di mana organ vegetatif alami ini tidak ada bantuan oleh manusia, sedangkan organ vegetatif buatan itu bisa menggunakan campur tangan dari manusia. Selanjutnya, pada organ vegetatif ini, individu barunya berasal dari bagian tubuh induknya sendiri. Selanjutnya, pada organ generatif tumbuhan, yaitu terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang disebut dengan proses pembuahan, atau yang biasa kita kenal dengan proses fertilisasi. Nah, pada organ generatif ini, tumbuhan memiliki bunga, atau terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Lalu yang terakhir, pada organ generatif ini, calon individu baru itu dia biasanya berupa biji. Lalu apa sih persamaan dari organ vegetatif dan organ generatif? Nah, organ vegetatif dan organ generatif ini sama-sama menghasilkan individu baru dari tumbuhan tersebut. Nah, langsung saja kita memasuki materi inti, yaitu organ generatif. Apa sih organ generatif pada tumbuhan? Nah, organ generatif pada tumbuhan adalah organ yang membantu dalam proses perkembangbiakan melalui perkawinan atau proses fertilisasi. Organ generatif adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan dan memperbanyak diri dari suatu tumbuhan. Nah, organ generatif itu terbagi menjadi 3, ada bunga, buah, dan biji. Organ generatif yang pertama yaitu bunga. Bunga adalah organ generatif yang umumnya terdapat pada tumbuhan berbunga atau yang biasa kita sebut dengan Angiospermae. Bunga juga sebagai tempat pembentukan organ reproduksi, yaitu benang sari yang menghasilkan serbuk sari dan putik yang nantinya akan mengandung ovarium dengan sel telur di dalamnya. Bagian-bagian pada bunga. Yang pertama itu ada kepala putik yang berfungsi sebagai sel kelamin betina pada bunga, lalu ada tangkai putik yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala putik dengan bakal buah atau ovarium, lalu ada kepala sari dan benang sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada bunga. Lalu ada mahkota bunga yang memiliki warna yang mencolok sehingga menarik perhatian serangga untuk hinggap di atasnya dan akan membantu proses penyerbukan. Lalu ada bakal biji yang berfungsi sebagai tempat pembuahan antara kepala sari dan putik yang nantinya akan menghasilkan individu baru. Lalu ada daun pelindung yang berfungsi sebagai pelindung pada saat bunga masih kuncup. Lalu ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, serta bakal biji. Lalu ada tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat tegaknya bunga. Ke jenis-jenis bunga, seperti yang kita tahu, bunga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa sih perbedaan dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap? Nah, pada bunga lengkap memiliki semua bagian pada bunga, seperti
kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, mahkota bunga, bakal biji, daun pelindung bunga, dasar bunga, serta tangkai bunga. Sedangkan pada bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe bunga. Seperti yang kita tahu, bunga itu terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa sih itu bunga tunggal? Nah, bunga tunggal adalah jenis bunga yang memiliki satu tangkai bunga dengan hanya satu kelopak bunga dan satu mahkota bunga. Sedangkan pada bunga majemuk adalah jenis bunga yang memiliki lebih dari satu kelopak bunga dan mahkota bunga di dalamnya. Proses pembentukan bunga. Pembentukan bunga adalah fase transisi dari kehidupan vegetatif ke kehidupan reproduktif. Primordia vegetatif berkembang menjadi primordia reproduktif saat pembungaan dimulai. Pembungaan ini dimulai dari pertumbuhan tunas vegetatif yang membengkak menunjukkan adanya pertumbuhan generatif atau primordia bunga. Selanjutnya muncul tunas bunga, lalu bunga mekar atau yang biasa kita sebut dengan antesis, dan akhirnya kelopak bunga jatuh. Nah, pada tahap ini ada bunga yang gugur atau yang biasa disebut dengan aborsi, dan ada bunga yang bertahan yang nantinya akan membentuk bakal buah. Ke proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini dimulai ketika hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, atau burung tertarik untuk menghisap nektar yang ada pada bunga. Hewan penyerbuk tersebut hinggap pada kelopak bunga untuk mencari nektar atau serbuk sari. Ketika mereka bergerak di dalam bunga, serbuk sari atau polen dapat menempel pada tubuh dari hewan tersebut. Kemudian, hewan penyerbuk terbang ke bunga lain untuk mencari makan atau nektar. Nah, selama proses ini, serbuk sari yang menempel pada tubuh hewan tersebut bisa jatuh dan menempel ke bunga lain. Ini adalah tahap paling penting dalam proses penyerbukan, di mana serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga jantan atau benang sari harus mencapai bunga betina atau putik. Setelah serbuk sari mencapai stigma atau kepala putik, serbuk sari akan bergerak melalui stilus atau tangkai putik menuju ovarium atau bagian bawah bunga, di mana sel telur atau ovula berada. Ketika serbuk sari berhasil mencapai sel telur, maka terjadi pembuahan. Inti sel sperma dari serbuk sari akan bergabung dengan inti sel telur, membentuk zigot yang kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Zigot yang terbentuk kemudian berkembang menjadi biji. Ovarium berfungsi sebagai wadah bagi biji-biji ini. Biji-biji yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam bunga. Setelah biji matang, bunga akan mengering atau gugur, dan biji-biji tersebut akan rontok ke tanah. Bila biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru jika mendapat kondisi lingkungan yang sesuai. Ini adalah awal dari siklus hidup tumbuhan berbunga yang baru. Buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji ovulum yang masing-masing mengandung sel telur. Buah berfungsi untuk membantu penyebaran biji serta melindungi dan mendukung pertumbuhan embrio. Manfaat buah juga ada banyak loh. Yang pertama yaitu sebagai sumber vitamin, yang kedua sebagai sumber air dan gizi, dan yang ketiga sebagai sumber antioksidan alami. Selanjutnya, struktur buah. Struktur buah terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu ada eksokarpium. Eksokarpium terdapat pada lapisan terluar dari buah. Eksokarpium berfungsi untuk melindungi bagian dalam buah. Eksokarpium juga biasa dikenal sebagai kulit buah. Yang kedua ada mesokarpium. Mesokarpium merupakan lapisan kedua dari struktur buah. Mesokarpium biasa disebut dengan daging buah. Dalam organ generatif, mesokarpium berfungsi sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan pada tumbuhan yang nantinya akan menarik si perantara penyebaran biji agar memakan buahnya. Dan yang terakhir yaitu endokarpium. Endokarpium merupakan lapisan terdalam pada buah yang langsung mengelilingi biji. Endokarpium berfungsi untuk melindungi biji dari lingkungan eksternal dan juga mengatur akses antara buah ke biji. Selanjutnya jenis-jenis buah. Yang pertama ada buah sejati. Buah sejati merupakan perkembangan dari bakal buah dan biasanya tidak dilindungi oleh bagian lain.
Nah, buah sejati dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal yaitu buah yang berkembang dari satu ovarium tunggal atau bagian bunga yang akan menjadi buah setelah penyerbukan. Contohnya itu ada pada mangga. Yang kedua yaitu buah sejati ganda. Buah sejati ganda terbentuk dari 2 ovarium yang terpisah pada satu bunga. Masing-masing ovarium berkembang menjadi sebagian buah yang melekat satu sama lain. Contohnya itu ada pada buah cempaka. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk terbentuk dari ovarium yang terdiri dari beberapa bagian yang disebut karpel. Contohnya itu ada pada buah nanas. Jenis buah yang kedua yaitu buah semu. Buah semu adalah buah-buahan yang tidak berasal dari bakal buah, tetapi sebaliknya, buah ini tumbuh dari bagian lain di dalam bunga yang menjadi inti dari buah tersebut. Buah semu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu buah semu tunggal. Buah semu tunggal terbentuk dari bunga tunggal yang memiliki banyak ovarium, tetapi ovarium tersebut berkumpul dan terlihat seperti satu buah tunggal. Contohnya yaitu jambu. Yang kedua yaitu buah semu ganda. Buah semu ganda terbentuk dari 2 bunga yang tumbuh bersama dan membentuk satu struktur buah. Contohnya yaitu buah stroberi. Dan yang terakhir yaitu buah semu majemuk. Buah semu majemuk terbentuk dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bunga kecil atau buayan yang berkembang menjadi buah yang terpisah-pisah. Contohnya yaitu buah nangka. Organ selanjutnya yaitu biji. Bagian yang berasal dari bakal biji disebut dengan biji yang terdapat calon individu baru di dalamnya. Biji merupakan embrio yang terbentuk untuk bertahan lebih lama pada lingkungan yang tidak cocok untuk pertumbuhan. Bakal biji terletak di dalam bakal buah, yaitu tempat hasil pembuahan atau fertilisasi tumbuhan terbentuk. Biji dibagi menjadi 2, ada biji monokotil sama biji dikotil. Biji monokotil yaitu biji berkeping 1, contohnya jagung. Sedangkan biji dikotil yaitu biji berkeping 2, contohnya kacang. Struktur biji yang pertama ada kulit biji. Kulit biji terletak di lapisan terluar pada biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Yang kedua ada endospermae. Endospermae berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga ada kotiledon. Kotiledon sering disebut sebagai keping biji yang berfungsi untuk menutrisi embrio. Selanjutnya yang bagian hijau ini terdapat plumula yaitu bakal daun, dan di paling bagian bawah ini terdapat radikula yaitu bakal akar. Nah, di tengah-tengah ini terdapat epikotil. Epikotil merupakan bakal batang di atas kotiledon, sedangkan hipokotil yaitu bakal batang yang terdapat di bawah kotiledon. Proses berkembangnya biji. Proses spermatogenesis dimulai di ovarium yang berisi 1 atau lebih bakal biji yang masing-masing berisi sel telur. Pembuahan sel telur terjadi melalui penyerbukan dan serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik. Ketika serbuk sari mencapai kepala putik, isinya berkecambah dan tumbuh menjadi massa serbuk sari yang mengandung sperma. Pembuahan pada tumbuhan berbunga melibatkan plasmodesmosos, penyatuan protoplasma sel telur dan sel sperma, dan penyatuan inti kedua sel. Timbal ini terus tumbuh menuju sel telur. Tempat sperma dari serbuk sari bergabung dengan sel telur yang terletak di dalam sel telur dan membentuk zigot diploid. Zigot yang terbentuk kemudian mulai berkembang menjadi embrio atau janin. Proses kematangan biji melibatkan perkembangan biji dari kondisi belum matang menjadi matang. Biji mengalami perubahan warna, tekstur, dan komposisi kimia yang menandakan kesiapannya untuk melakukan penyebaran. Setelah mencapai kematangan, biji dapat menyebar melalui berbagai mekanisme. Proses penyebaran biji membantu tanaman untuk mendapat lebih banyak ruang dan sumber daya yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dan reproduksi.
Keanekaragaman biji dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biji terbuka atau Gymnospermae, dan yang kedua yaitu biji tertutup atau Angiospermae. Gymnospermae ini bijinya tidak ditutupi oleh daun buah, contohnya yaitu buah melinjo. Sedangkan Angiospermae bijinya ditutupi oleh daun buah, contohnya yaitu padi. Faktor yang mempengaruhi reproduksi tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi reproduksi tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Pada faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hormon, merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Sama dengan halnya manusia memiliki hormon, gen, dan ada juga nutrisi dalam tubuhnya. Yang kedua ada gen, merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Faktor eksternal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada cahaya matahari. Seperti yang kita tahu, cahaya matahari sangat dibutuhkan bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Memang beberapa tumbuhan tidak memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, tetapi jika ada cahaya matahari, maka tumbuhan akan berfotosintesis lebih stabil. Kedua, ada air dan kelembapan. Tumbuhan sangat memerlukan air dalam proses pengembangan sel dan memperpanjang sel tumbuhan itu sendiri. Maka dari itu, jika tidak ada air, maka tumbuhan akan kekeringan atau tidak tumbuh dengan baik dan hijau. Yang ketiga, ada suhu. Suhu adalah pemeran utama bagi fotosintesis dan penyerapan air pada tumbuhan. Maka dari itu, suhu yang stabil akan memengaruhi proses fotosintesis dan penyerapan air yang baik. Faktor eksternal yang terakhir ada tanah. Kita tahu bahwa tumbuhan kebanyakan tumbuh di atas tanah. Mungkin beberapa tumbuhan ada yang tidak tumbuh di atas tanah. Contohnya di atas batu. Nah, tumbuhan yang tumbuh di atas tanah ini memerlukan tanah yang memenuhi unsur hara yang baik agar tumbuhan dapat berkembang dengan baik dan menutrisi dirinya sendiri dengan baik. Lalu ada kerusakan lingkungan. Pertama ada kerusakan lingkungan, pencemaran udara. Udara yang tidak baik atau udara yang kotor akan membawa pengaruh buruk terhadap tumbuhan. Maka dari itu udara di sekitar tumbuhan haruslah bersih. Yang kedua ada degradasi lahan. Degradasi lahan ini adalah lahan yang rusak. Seperti yang kita lihat pada gambar, lahan yang rusak akan membawa pengaruh buruk terhadap tanaman, yaitu tanaman akan kering atau tidak hijau dan tumbuh tidak stabil. Lalu yang ketiga ada tanah. Pada tanah ini, jika kalian menggunakan tanah yang tidak memenuhi unsur hara yang baik, maka tumbuhan kalian tidak akan tumbuh dengan hijau dan tidak akan tumbuh dengan stabil. Yang terakhir ada iklim. Hujan yang sangat terus-menerus akan terjadinya banjir, maka tumbuhan akan susah menyerap air pada banjir tersebut, dan kemarau yang berkepanjangan akan membuat tumbuhan menjadi kekeringan. Lalu yang terakhir ada ancaman penyakit dan hama. Yang pertama ada hama dari walang sangit. Walang sangit ini akan menyerang biji padi yang masih muda dan membuat biji padi menjadi kosong dan tidak bisa dipanen dengan sempurna. Kemudian ada penyakit embun tepung. Penyakit embun tepung ini biasanya menyerang biji yang masih sangat muda dan membuat daun pertama pada tumbuhan tersebut menjadi keropos. Dan yang terakhir ada penyakit pada kentang. Penyakit pada kentang ini biasanya disebabkan juga oleh bakteri. Nah, bakteri ini menyerang buah pada kentang. Dan buah pada kentang ini kita tidak bisa mengkonsumsinya karena sudah terserang oleh bakteri dan jamur.